Suami yang telah dikuburkan selama 30 tahun telah berubah menjadi seekor kucing. Hal pertama yang ingin dia lakukan ketika dia keluar dari peti mati adalah membunuh istrinya untuk balas dendam. Ingin melepaskan saya. Emang benar tidak takut sama apa? Anehnya, kucing iblis itu tidak terluka. Satu gerakan untuk meninju polisi. Baru saja melihat dia akan membunuh ibu dan anak. Kemudian payung Bagua jatuh dari langit. Orang yang datang tidak lain adalah Paman Chu, Taois nomor 1 saat itu. Paman Chu sekali dirilis tidak tertandingi. Hanya dengan satu gerakan, kucing itu terlempar. Sebelum kucing bisa melakukan serangan balik, dikendalikan oleh Tao menggunakan tali merah. Kucing iblis baru bangun kurang dari 3 menit. Dikembalikan ke peti mati oleh Paman. Tapi itu benar-benar berakhir. Saat sang paman membawa peti mati untuk dimakamkan, tiba-tiba hujan turun. Membuat mereka berhenti. Silakan masuk. Tapi ini bukan penginapan biasa. Tumit Nyonya tidak pernah menyentuh tanah saat dia berjalan. Bahkan lebih aneh, pemiliknya bahkan mengompol sambil menjamu mereka. Paman Chu merasa tidak enak badan, segera mengeluarkan cermin untuk melihat. Melihat ke bawah untuk melihat bahwa pemiliknya bukan manusia. Sang Tao itu masih sangat tenang. Cepat bawa ke sini, tiang terbaik dari toko kami. Tak disangka, dia mengira Paman Chu sedang mencari seorang gadis. Segera bertepuk tangan dan memanggil wanita cantik yang akan datang. Magang langsung di tempat. Bidadari. Sangat bagus guru. Dia tidak bisa membantu tetapi bergegas ke keindahan ini. Paman Chu tak bisa tahan. Saya pikir kau adalah pria yang lurus. Pada akhirnya, sang pahlawan sulit melewati tahap kecantikan. Hari ini kita akan bersenang-senang dengannya. Padahal, Paman Chu hanya menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Karena dia telah menemukan semua adalah iblis kucing. Tujuan dari setan kecil ini adalah untuk menyelamatkan Raja Kucing. Tapi dia tidak membiarkan mereka puas. Iblis kecil ini tidak memenuhi syarat untuk melawan Paman Chu. Tiba-tiba sang Taois menyadari ada yang tidak beres. Menggunakan trik, iblis kucing akan keluar. Sisi peti mati ini terus bergerak. Untungnya, Paman Chu tiba tepat waktu, menggunakan tubuhnya untuk menekan tutup peti mati. Dan bersiaplah untuk menyegel Raja Kucing dengan mantra. Kau harus mati hari ini. Tanpa diduga, saat ini, seorang Taois turun dari langit. Kakak, adik saya datang untuk bantu kamu. Sang kakak baru muncul. Semua kucing di penginapan sudah kabur. Sudah lari semua. Gak usah khawatir, pergi saja. Dalam hal ini, Paman Chu membawa kembali peti mati itu. Mulailah melakukan sihir penyegelan. Setelah disalib iblis akan dikubur lagi. Kita akan berangkat besok pagi. Keesokan paginya mereka bertiga pergi ke harta karun Feng Shui. Kubur kucing yang tersegel dengan cepat. Berpikir bahwa iblis kucing akan dikubur selamanya. Tapi tiba-tiba di malam hari, kucing cinta yang menghancurkan peti mati melarikan diri. Sekarang telah kelaparan selama 30 tahun. Iblis kucing datang ke kota dan mencoba memakan orang-orang. Ini bukan kucing betina seperti legenda. Itu kucing jantan yang suka memakan perempuan. Dia hanya perlu menghisap darah gadis-gadis muda. Dapat berubah menjadi bentuk manusia. Keesokan harinya, Paman Chu berada di tepi sungai. Menemukan mayat yang dibunuh oleh pecinta kucing. Dia benar-benar tidak mengerti. Saya menancapkan 7 paku ke peti mati. Dan mengecat engan darah anjing hitam. Tidak mengerti mengapa peti mati itu pecah. Tapi tugas mendesak sekarang adalah menemukan simpanse. Sekarang kucing itu sudah gila. Untuk menyedot lebih banyak darah dari gadis-gadis. Itu berubah menjadi pria tampan untuk merayu mereka. Tapi tepat saat dia akan menyerang. Saya ingin melihat siapa yang berani menjadi berani. Berani juga. Berani tidur dengan wanita saya di sini. Iblis itu tidak tahu bahwa wanita cantik ini adalah istri sang jenderal. Jadi hanya bisa berhenti. Karena dia tidak menghisap darah tepat waktu,
dia dengan cepat mengungkapkan wujud aslinya. Dan bidik gadis lain di pegunungan. Saat makanan hendak jatuh ke dalam mulut, tiba-tiba, iblis kucing itu terlempar oleh kekuatan misterius. Ternyata Paman Chu dan yang lainnya sudah siap. Kalahkan dia dari jauh. Dua alam yin dan yang dengan cepat menjadi satu. Kucing itu tertahan dan jatuh ke tanah. Saat iblis kucing hendak dimusnahkan. Kemudian, sekali lagi, sang master memainkan tipuan. Sengaja menendang altar untuk membatalkan formasi. Hati-hati. Setelah formasi gagal, koneksi dengan simpanse langsung terputus. Mereka akhirnya mengetahui bahwa iblis dilepaskan oleh sang kakak. Dia ingin menggunakan Raja Kucing untuk membantu istrinya bangkit kembali. Sebentar lagi dia bisa kembali ke dunia ini. Tanpa diduga, iblis itu tidak lagi mendengarkannya. Segera bunuh sang kakak. Kucing itu benar-benar dibuat kesal oleh Paman Chu. Jadi dia mengambil inisiatif untuk membalas dendam. Bagaimana Paman Chu bisa takut padanya? Dia melemparkan sihir untuk pertempuran terakhir. Namun kekuatan sihir kucing itu meningkat pesat setelah menghisap darah. Bahkan pedang domba pun tidak bisa menembusnya. Itu juga mematahkan pedang dengan tangannya. Kemudian kucing raja aktif menyerang. Paman Chu tiba-tiba dipukul. Jadi iblis pukul terus. Untungnya, kedua murid itu tiba tepat waktu. Guru, meskipun dia tidak pandai seni bela diri, tapi lebih baik melawan daripada mati. Murid perempuannya berbeda. Membawa pedang dan bergegas. Situasi tiba-tiba berubah. Dari 1 lawan 1 hingga perang geng. Guru dan dua murid bekerja sama dengan baik. Bersama-sama paksa kucing itu sampai mati. Pada saat genting sang jenderal membawa pasukan. Targetkan sasaran. Begitu Paman Chu menendang kucing itu ke dalam kamar. Tembak. Setelah memberi aba-aba, rumah itu langsung menjadi tumpukan puing. Saya tidak percaya. Saya tidak bisa membunuhmu. Tidak seperti yang diharapkan. Tidak hanya dia tidak bisa membunuh iblis kucing. Diri sendiri juga ditendang. Paman Chu tidak punya pilihan selain memperluas jangkauannya. Negara, matahari, bulan dan bintang. Setan dan dewa, dewa dari 4 penjuru, dengarkan perintahku. Ini adalah seni terlarang dari keluarga Mao. Jika tidak mencapai sang jalan, harus melawan langit. Guntur, cepat ke sini. Setelah dia melemparkan petir yang tak terhitung jumlahnya pada Raja Kucing. Saat kucing ingin kabur, kemudian diburu oleh Paman Chu. Paman Chu langsung memanggil petir ke bilahnya untuk menekan jiwanya. Kucing itu akhirnya berubah menjadi abu oleh petir.